Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Prayoga dengan NIM 2170231011. Perkenalkan, nama saya Andre Nuriski dengan NIM 2170231012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia Rahman dengan NIM 2170 2310 97. Perkenalkan, nama saya Fadil Haikal dengan NIM 2170 2310 49. Saya Rehan Sandes dengan NIM 2170 231006. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kuliah kami yang berjudul Perpustakaan Digital. Next one. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian. Yang kedua, planning, identifying business value, analyze feasibility, develop work plan, tools gain, chart, staff the project. Yang ketiga, analysis, requirement, determination, function, modeling, tahap desain, interface atau prototype. Yang terakhir, kesimpulan. Next one. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Next. Latar belakang. Perencanaan dan analisis proyek pengembangan sistem website e-library sangat krusial untuk mencapai kesuksesan proyek dan tujuan yang diinginkan. Dalam tahap perencanaan, tim harus mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, seperti kemampuan melihat, data buku, peminjaman, pencetakan laporan, dan fitur ulasan. Selain itu, aspek lain seperti kecepatan akses, keamanan data, dan tampilan menarik juga harus dipertimbangkan. Penentuan anggaran, sumber daya, dan jadwal proyek juga menjadi bagian penting dalam perencanaan. Selama tahap analisis, teknik seperti use case modeling, diagram aliran data, dan analisis data digunakan untuk memahami kebutuhan sistem secara mendalam. Use case modeling membantu mengidentifikasi fungsi utama sistem, sedangkan diagram aliran data memvisualisasi interaksi pengguna dengan sistem. Analisis data digunakan untuk memahami pola penggunaan dan tren pasar yang dapat mempengaruhi desain dan pengembangan website. Sedangkan perencanaan dan analisis yang tepat, tim pengembang dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pengembangan dan memastikan kesuksesan sistem website e-library yang memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir. Next one. Next. Yang kedua, rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisis dan merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam penggunaan e-library. Dan yang kedua, apa saja fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dalam e-library untuk mendukung pencairan, peminjaman, dan pengembalian buku secara online. Next one. Metode penelitian. Ada 8. Yang pertama, identifying business value. Yang kedua, analisis feasibility atau analisis kelayakan. Dan yang ketiga, develop work plan, tools, gain chart. Dan yang keempat, step the project. Dan yang kelima, tahap desain phase. Dan yang keenam, tahap interface atau prototype. Dan yang ketujuh, tahap analisa kebutuhan atau requirement analysis phase. Dan yang terakhir, functional modeling. Selanjutnya, dan yang kedua, planning. Selanjutnya, identifying business value.
Pengembangan sistem e-library bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi pengguna dengan kemampuan pencairan yang efisien dan pengelolaan peminjaman buku yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Selain itu, sistem e-library dapat memberikan nilai bisnis dengan meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan pengumpulan data untuk analisis pengembangan data. Pengembangan sistem e-library juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pendidikan dan pembelajaran dengan menyediakan akses mudah ke sumber daya pendidikan. Dengan fokus pada tujuan bisnis dan nilai yang dihadirkan, organisasi dapat mencapai manfaat yang lebih luas, termasuk meningkatkan kepuasan pengguna, efisiensi operasional, keamanan data, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, proyek pengembangan sistem e-library dapat sukses dan memberikan dampak positif bagi organisasi dan penggunanya. Selanjutnya, Han. Selanjutnya, analis feasibility. Analisis kelayakan dalam proyek pengembangan sistem e-library meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kelayakan teknis, menilai kemampuan teknis untuk merancang, pengembangan, dan mengimplementasikan sistem dengan baik. Dan yang kedua, kelayakan finansial melibatkan evaluasi, biaya pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sistem. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah proyek dapat memberikan pengembalian investasi dalam memadai. Selain itu, kelayakan operasional menilai apakah organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup dan terampil untuk menjalankan sistem dengan efektif, serta integrasi sistem dengan proses operasional yang ada. Selanjutnya, kelayakan jadwal menjadi aspek penting dalam analisis feasibility. Waktu yang diperlukan untuk merancang, pengembangan, menguji, dan meluncurkan sistem harus dipertimbangkan dengan baik. Dan yang terakhir, kelayakan hukum dan regulasi menjadi hal yang krusial untuk dipertimbangkan. Proyek harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, privasi, dan keamanan informasi. Penilaian terhadap regulasi yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang relevan sangat penting dalam menghindari masalah hukum di masa depan. Dengan melakukan analisis kekayaan yang komprehensif, proyek pengembangan sistem e-library dapat dijalankan dengan baik, efisien, dan menghadirkan manfaat yang optimal bagi organisasi dan pengguna. Selanjutnya, next. Selanjutnya, bagian siapa? Develop work plan tools Gantt chart. Di sini adalah jadwal proyek dalam bentuk baris horizontal yang mewakili tugas-tugas yang harus dilakukan serta menunjukkan waktu mulai dan selesai setiap tugas. Next kan? Staff the project. Proses mengidentifikasi, merekrut, dan menugaskan anggota tim yang sesuai untuk melaksanakan proyek. Pada tahap ini, manajer proyek atau pemilik proyek akan mengidentifikasi kebutuhan tim dan mencari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam proyek tersebut. Yang ketiga itu ada analisis. Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi tujuan, ruang lingkup, dan sasaran proyek, serta penentuan anggaran dan alokasi sumber daya yang diperlukan.
Rencana jangka waktu dan jadwal proyek juga dirancang untuk mengatur alur kerja dan mengoptimalkan penggunaan waktu. Selain itu, analisis kelayakan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi aspek teknis, keuangan, operasional, dan jadwal proyek. Analisis kelayakan teknis akan memastikan bahwa proyek dapat direalisasikan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan memadai. Sementara itu, analisis kelayakan keuangan mengevaluasi apakah proyek dapat memberikan pengembalian investasi yang memadai. Analisis kelayakan operasional menilai apakah proyek dapat dioperasikan secara efektif dan efisien. Sedangkan analisis kelayakan jadwal memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan analisis yang teliti, organisasi dapat mengidentifikasi risiko, mengatur sumber daya dengan baik, dan memastikan bahwa pengembangan sistem real dalam website e-library dapat berjalan dengan sukses, memberikan manfaat yang diharapkan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam analisis website perpustakaan digital digunakan dua analisis, yaitu requirement determination dan function modeling. Next one. Requirement determination. Yang pertama itu kebutuhan fungsional. Ada A, pendaftaran anggota. Pengguna dapat melakukan registrasi dengan mencantumkan nama, username, password, dan tanggal daftar, login menggunakan akun yang sudah dibuat. Yang B, ada peminjaman buku. Pengguna dapat melihat daftar buku. Setelah memilih buku yang diinginkan, pengguna dapat meminjam buku yang tersedia. Kemudian setelah buku dipinjam, pengguna dapat menyimpan buku yang ingin dipinjam ke dalam keranjang. Next one. Requirement determination. Kebutuhan non-fungsional. Yang A, ada kinerja. Website harus memiliki waktu respons yang cepat untuk menjaga pengalaman pengguna yang lancar. Yang kedua itu ada sistem harus mampu menangani volume pengunjung yang tinggi tanpa adanya penurunan kinerja yang signifikan. Dan yang B, ada keamanan. Data ke pengguna termasuk informasi pribadi harus disimpan dan ditransmisikan secara aman. Next one. Requirement determination. Kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya ada C, usabilitas. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan dengan navigasi yang jelas dan pengaturan yang terorganisir. Yang D, dukungan multi-platform. Aplikasi harus tersedia di berbagai platform seperti web, iOS, dan Android agar pengguna dapat mengaksesnya dari perangkat apapun. Yang E, ketersediaan sistem. Sistem harus tersedia dan berfungsi sepanjang waktu dengan waktu pemadaman yang minimal untuk pemeliharaan atau peningkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil. Functional modeling. Proses mewakili dan memodelkan fungsi-fungsi atau operasi yang dilakukan oleh sebuah sistem, produk, atau proses. Tujuan dari function modeling adalah untuk memahami hubungan antara berbagai fungsi dan bagaimana fungsi-fungsi tersebut berkontribusi terhadap perilaku dan tujuan keseluruhan sistem. Lanjut. Design phase. Yang pertama ada homepage user. Homepage adalah halaman utama yang menjadi pembuka dari situs web Anda. Lanjut. Lalu yang kedua ada register pada user. Register merupakan menu yang digunakan untuk mendaftar menjadi anggota ataupun member dari sebuah web, aplikasi, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang ketiga ada login pada user. Login yakni menu yang digunakan untuk masuk dalam suatu aplikasi atau web dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kategori pada user. Kategori adalah kategorisasi atau pengelompokan artikel atau posting yang kita tulis sehingga mempermudah pengunjung untuk mengakses artikel yang mempunyai kategori yang sama. Yang kelima, ada data buku pada user.
Data buku adalah halaman yang dapat melihat list buku yang ada serta memfilter buku dengan kategori-kategori tertentu dan bisa untuk meminjam buku jika tersedia. Lalu ada detail peminjaman buku pada user. Detail peminjaman buku adalah sebuah halaman yang di mana di halaman tersebut terdapat banyak buku yang dipinjam maupun dikembalikan. Selanjutnya, ada bukti pinjaman buku pada user. Bukti pinjaman buku adalah sebuah halaman yang di mana di halaman tersebut suatu bukti jika anggota telah meminjam buku lewat website dan bukti tersebut yang akan diberikan ke pengurus perpustakaan untuk para anggota yang meminjam buku dapat mengambil bukunya. Ada logout pada user. Logout adalah proses keluar dari sebuah halaman web atau aplikasi yang hanya bisa diakses oleh seseorang yang punya user ID dan password. Slide selanjutnya. Di sini ada interface-nya, itu prototipenya perjalanan dari mulai yang pertama itu ada dari tampilan website e-library ke login. Dari login kita bisa ke register. Dari register bisa balik lagi ke login. Kalau jika sudah melogin kan bisa langsung ke home, dan di home ini ada 3 jalur. Yang pertama bisa langsung ke logout, ke edit profil, dan juga ke data buku. Di data buku di sini ada 2 jalur juga. Di sini bisa langsung pinjam dan juga bisa melihat detail buku dulu. Jika langsung pinjam, maka akan masuk ke keranjang buku. Jika lihat detail buku, kita juga di detail buku juga bisa berapa jumlah pinjam buku yang ingin dipinjam, langsung masuk juga ke keranjang buku. Di keranjang buku di sini ada 2 jalur. Yang biasa pertama ada hapus pinjam buku, yang akan balik lagi ke data buku jika sudah dihapus bukunya, dan juga bisa pinjam buku. Nah, di pinjam buku ini akan masuk, jika sudah pinjam akan masuk ke detail pinjaman, dan di detail pinjaman kita bisa mencetak bukti pinjam. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Next. Kesimpulan dari planning dan analisis proyek pengembangan sistem real dalam website e-library adalah bahwa tahapan perencanaan yang matang dan analisis yang komprehensif sangat penting dalam memastikan keberhasilan proyek. Melalui perencanaan yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi tujuan proyek secara jelas, mengatur alokasi sumber daya, dan merancang jadwal yang realistis. Dengan analisis kelayakan yang teliti, potensi keberhasilan proyek dapat dinilai dari berbagai aspek, terutama teknis, keuangan, operasional, dan jadwal. Dengan melakukan planning yang matang, proyek dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Ini membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya dan menangani risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Sementara itu, analisis kelayakan memungkinkan organisasi untuk mengenali tantangan dan peluang yang mungkin timbul dalam pengembangan sistem e-library, sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi kendala dan memaksimalkan manfaat proyek. Next. Kesimpulan ini menegaskan bahwa tahapan perencanaan dan analisis kelayakan adalah fondasi yang kuat untuk menjamin proyek pengembangan sistem real dalam website e-library berjalan sesuai rencana, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pengguna. Dengan pendekatan yang struktur dan analisis yang cermat, organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah websitenya yang akan dijelaskan oleh Rehan Sandes. Nah, di sini kita udah masuk ke website-nya di bagian home ya. Di sini ada judul Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Krisnadipayana. Ada ininya juga, tagline-nya, dengan buku kita buka jendela dunia. Di sini juga ada about tentang sejarah, visi, dan juga misi dari Perpustakaan Fakultas Teknik. Lalu di sini ada galeri. Lalu ada buku tamu. Lalu kita bisa galeri tamu sudah.
Ini ada button home. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ya. Di sini ada dashboard, ada selamat datang, sejarah perpustakaan digital, lalu ada tujuan perpustakaan digital. Lalu kita ke menu data buku. Di sini ada table, ada keterangan ID, gambar, keterangan, serta aksi. Lalu ada beberapa buku yang telah dimasukkan ke dalam data web, ke database web. Lalu di sini ada box berupa pilihan kategori, ada damai resolusi konflik, industri pertahanan novel, pertahanan darat, lalu ada pertahanan laut. Kita juga bisa memilih. Nah, langsung muncul. Nah, itu dia. Jika kita ingin meminjam, di sini ada button pinjam. Yakin jadi pinjam, oke. Nah, kita akan langsung diarahkan ke keranjang pinjam. Lalu di sini ada data buku dan tabel data buku yang menyertakan beberapa data ya. Ada kode buku, judul buku, stok buku, jumlah pinjam, tanggal pinjam, serta tanggal kembalinya buku. Lalu ada status dan aksi. Data baru telah tersimpan. Di sini ada data pinjaman ya. Sini juga kita bisa cetak, yakin mau dicetak. Nah, itu dia. Ini ada bukti pinjaman bukunya. Purpose teknik unkris. Kita bisa print. Nah, itu dia. Lalu di sini ada show jumlah tabel yang ditunjukkan ya. Ada berapa. Lalu kita balik lagi ke data buku. Ini beberapa buku yang telah dimasukkan. Di sini juga ada kode bukunya ya. Jadi tidak sembarangan bisa masuk. Di sini ada judul, pengarang, ada stok juga, ada kategorinya. Lalu di sini ada detail pinjaman tadi sudah dijelaskan. Di sini ada edit profile untuk mengganti username, password, serta nama nickname akun ya. Itu dia. Lalu ada oh iya, untuk stok ini kita selalu update ya jika kita pinjam. Di sini stok masih 22 jika kita pinjam. Oke. Pinjam. Oke. Nah, di sini juga di keranjangnya dia update. Lalu di data bukunya juga update. Nah, sekarang jadi 21. Seperti itu. Ini edit profile sudah. Lalu kita bisa logout. Oke. Ya, isi presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.